wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai belajar kita, ya marilah kita sejenak ya mengangkat kedua tangan kita untuk memanjat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menerima belajar. Ya. Sekarang Ibu panggil ketua kelasnya, coba si Sofian ke depan di halaman. Mungkin temannya berdoa. Silakan. Marilah kita sama-sama yuk membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Airin, Atifa, Hadir, Bu. Aurelia, Hadir, Bu. Ertika, Hadir, Bu. Muhammad Randa. Kita mulai pembelajaran kita. Marilah kita breaking dulu, kita membaca, menyanyikan lagu Profil Pancasila. Coba Aurel, teman kamu yang memimpin ya Profil Pancasila. Ayo kita ulang. Yang lain ikutin ya, ikutin Aurel. 1, 2, 3. Yuk. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran global, berdoa yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Profil Pancasila. Kita belajar profil
dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu dengan siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dan berakhlak mulia, berakhlak yang baik, berakhlak yang terpuji, ya, dan berkebenekaan global, gotong royong mandiri. Sekalian, ya, hari ini kita pelajaran tentang P5. P5 kita bahasan kita, tema kita tentang kewirausahaan. Ya, di sini kita nama sekolah kita SD Negeri 64 Mas ini Palembang. Mata pelajaran P5 PPRA. Tema pembelajaran kita yang akan kita pelajari tentang kewirausahaan. Ya, di sini topik membuat dan memasarkan jasuke, keju. Bahasan kita pada hari ini tentang pembuatan atau memasarkan jasuke. Apa itu jasuke? Dan keju. Kamu lihat di sini tujuan dari pembelajaran kita, ya, peserta didik mampu mengenal konsep kewirausahaan melalui pembuatan jasuke. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan keterampilan memasak sederhana dalam membuat jasuke. Yang ketiga, peserta didik memahami cara menghitung harga pokok penjualan, ya, dan menentukan harga jual produk. Yang keempat, peserta didik mampu mempromosikan produk jasuke secara kreatif. Ya. Ini bahasan kita tentang kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Apa itu kewirausahaan? Belajar bernalar, belajar berdagang. Nah, ya, sebelum kita, ya, membuat atau memasarkan jasuke, kita harus mengenal dulu cara-cara pembuatan jasuke. Ya, yang pertama, ya, alat dan bahan yang kita butuhkan jagung manis. Jagung manis ini kita pipil, maksudnya pipil apa? Kita kupas, ya, boleh juga ada yang langsung sudah dikupas, ada masih yang berbentuk jagung, ya, masih ada selimutnya. Nah, terus yang kedua, susu kental manis, keju parut, margarin, cup atau wadah saji, sendok. Ya, terus yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, satu, memasak jagung. Ya, pertama jagungnya itu kita rebus dulu. Ya, kita rebus atau kukus jagung manis pipih hingga matang selama sekitar 10 atau 15 menit. Ya, kalau dikukus boleh dia dikasih air dulu, ya. Sudah itu pas masukkan yang alat yang bolong-bolong itu, ya, yang kukusan itu, terus kamu masukkan jagungnya. Itu kalau jagungnya sudah dikupas, ya. Kalau jagungnya belum dikupas, ya, kita masukkan air, langsung kita rebus, itu nggak apa, ya. Tapi kita lihat dulu kalau dia sudah mendidih, ya, agak lamakan sedikit jagungnya, baru dia masak. Terus cara mengolah jagungnya, setelah matang, ya, kita tiriskan jagung dan campur dengan margarin, aduk hingga merata. Ya, yang ketiga, penyajian, masukkan jagung ke dalam cup atau wadah saji. Tambahkan susu kental manis di atas jagung yang sudah diolesi margarin. Taburi keju parut di atasnya. Di sini, nak, ya, kalau kita nggak pakai margarin juga nggak apa. Tapi kalau mau enak ditambahin margarin, kita campurin margarin, itu tambah enak lagi. Kalau kita kasih topping di atasnya, ya, tambah enak lagi. Nah, yang selanjutnya, pembelajaran kewirausahaan. Ini, ya, peserta didik menghitung modal bahan yang
yang menarik atau iklan sederhana untuk produk Jasuke tadi. Yang selanjutnya, diskusi strategi pemasaran seperti menggunakan media sosial atau menjual secara langsung di sekolah. Perusahaan, proyek penguasaan profil pelajar Pancasila, jajanan Jasuke, tuliskan pengalamanmu berkunjung ke penjual Jasuke, terus ceritakan kelebihan dan kekurangan yang kamu amatin. Nanti di sini bentuk kita diskusi, ya, bentuk kita diskusi bagaimana cara kita membuat Jasuke itu dengan baik dan benar. Nanti Ibu akan berikan SKPD kepada anak-anak sekalian. Terus kamu jelaskan bagaimana cara memasak Jasuke itu dengan baik dan benar. Oke ya, sebelum kita mulai praktek ya, kamu perhatikan cara-caranya. Nanti Ibu kasih kamu ya, satu-satu berkelompok. Nanti kamu diskusikan bagaimana cara-cara membuatnya yang Ibu Mira jelaskan tadi. Paham? Oke. Kan di sini anak-anak sekalian ya, yang di tangan Ibu Mira ini adalah jagung yang sudah kita rebus ya. Ini ya, kita gorengkan satu ini diiris-iris ya, ini kan satu-satu ya. Terus yang kedua ini adalah keju. Nah, ya, keju ini sudah kita parut ya, kita haluskan untuk mendapatkan jagung tadi ke atasnya. Terus yang selanjutnya ini kita memakai susu ya. Ini kita memakai susu ya, biar enak rasanya. Sebelum kita memulai, kita siapkan dulu ya. Kita siapkan dulu cangkir cupnya ya. Kita masukkan jagungnya ya. Masukkan jagungnya sedikit-sedikit ya, seperti ini. Nah, terus ya, yang selanjutnya nanti kita akan masukkan susu dulu. Sudah kita masukkan susu, baru kita masukkan kejunya di atas jagung ya, yang sudah diberikan susu. Paham? Kita membuat Jasuke ya, paham? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 2. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4 dan ini kelompok 5 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, di kelompok kamu masing-masing itu ada cangkir ya. Cangkir ini yang sudah diisi dengan jagung ya, diisi dengan jagung. Nanti Ibu akan bagikan sendoknya satu-satu ya, jagung ini sudah kita kita masukkan ke cangkir. Coba angkat dulu sendoknya. Kita beri keju ya. Keju ini yang sudah kita parut, kita masukin keju. Boleh juga mau susu dulu, boleh juga, nggak apa-apa ya. Ini tergantung dengan selera kita. Nah, kita masukkan kejunya. Terus ya, kita masukkan kejunya. Setelah kita masukkan kejunya, ya, kamu perhatikan lagi. Di sini kita beri susu, ya. Susu ini boleh susu Frisian Pack atau Tiago boleh, atau susu enak, ya, tidak apa-apa.
yang gold. Enak itu lebih ketat. Ini Ibu Mina potong, ya. Ibu Mina potong, ya. Ini di atas ya, di atas jagung, di atas kejunya ini kita taburkan susu. Nah, ya kita taburkan susu. Terus yang satu lagi. Nah, ini kita taburi lagi susunya. Lagi kita taburi lagi. Oke, setelah jadi ya, ini sudah berarti kita sudah selesai. Nah, ini ya, ini juga bisa kalian buat bahan untuk ini nak ya. Kamu hitung dulu berapa sekian pengeluaran kita ya. Pengeluaran kita berapa, jagung sekilo berapa, terus cangkir cupnya berapa, sendoknya berapa ya, terus kejunya berapa, terus lagi susunya berapa, kamu hitung. Nah, setelah kamu hitung ya, kamu mau berdagang, misalnya mau kewirausahaan, misalnya kamu mau buat jasuke ya, kamu mau buat jasuke, boleh nak ya. Nah, jasuke ini sudah kamu rebus tadi ini ya, kamu mau patokan harga jualnya berapa, ini bisa menjadi modal usaha kita ya. Kalau misalnya sebegini ya, di atas lagi kamu jual misalnya 2.000 ya, harga jual 2.000, kembali nggak modal kamu harga jualnya 2.000? Nah, kamu rincikan dulu, kamu hitung dulu ya, harganya berapa ya, harga jagung tadi berapa ya, terus susu tadi berapa, terus kejunya berapa, kamu jumlahkan dulu, baru kamu misalnya kamu mau menjual 2.000, mau 10 10 berarti 2.000 kali 10 berapa? Dapatnya 20.000 ya. Nah, kembali nggak modal kamu? Ada keuntungan nggak di buat jasuke, berdagang jasuke? Ini juga bisa kamu jual di sekolah-sekolah ya. Kita buka lapak yang seperti P5 yang waktu itu ya, tentang kewirausahaan juga ya. Boleh kita buka lapak seperti ini, kita taruh meja ya, taruh meja terus kamu begini semua. Ini bisa dijadikan uang. Paham? Nah, sekarang kamu diskusikan ya, kamu diskusikan bagaimana cara membuat jasuke ya, cara-cara membuat jasuke, terus bahan apa saja yang dibutuhkan, terus juga pengeluaran kita ya, mengeluarkan kita berapa dan akan kita keluarkan berapa, kembali nggak modalnya ya. Kelompok 1 misalnya cara membuat jasuke ya. Akan membagikan LKPD ini, kamu diskusikan per kelompok ya, mewakili sama diskusikan saja ya bersama kamu ya. Per kelompok itu yang seperti yang Ibu Mina jelaskan tadi. Oke? Paham? Nah, ya. Mulai bekerja. Jangan sampai ke sana. Nah, dulu Itu apa? Iya. Ini
Udah nila tahu nggak syuting, nggak kali syuting sih gosong. Kalau syuting sekolahnya berbeda. Wih, buka. Nah itu ledak bukan. Sekarang kita akan memaparkan tentang di setiap kelompok akan memaparkan ke depan satu-satu, ya, akan membahas tentang yang kita buat tadi. Ayo kelompok satu ke depan. Semuanya. Ya, yang akan memaparkan tugas mereka. Ayo, baca. Pengeluaran jagung 8.000, keju 13.000. Bisa ketawa. Keju penghasilan 45.000, harga jual 2.000 kali 30 sama dengan 60.000, untung 15.000. Cara membuat jagung diikat, baru keju, setelah itu dibungkus. Boleh pakai baju atau tidak. Nah, oke, nah. Bapak dulu. Kelompok si Rana. Kelompok empat. Ayo. Kelompok empat. Anda aja pakai penjelasan. Nah, ya, apa boleh jelasin? Nah, sini. Nah, ini kelompok 4 yang akan mempresentasikan diskusi mereka. Ayo. Satu-satu kali. Bahan-bahan: 1 keju, 2 susu, 3 margarin, 4 jagung, 5 sendok, 6 cup. Harga 2.000 kali 10.000. Cara-cara bahan membuat jagung: rebus jagung lalu ditiriskan. Parut keju, ambil cup, diberi margarin, berikan susu, diberikan sendok. Ini dari kelompok 4. Terus kelompok 3. Ayo, perwakilan kelompok 3. Sama-sama ke depan, ya Allah yang udah kamu banget. Ini perwakilan diskusi yang akan memaparkan tugas mereka. Yang lain perhatikan. Yes. Nah, ayo baca. Jagung 8.000, keju kan 13.000, cangkir kan 12, sendok 15, susu selenteng 12, harga jual 45, 30 cup, untung 15. Cara-cara buat jagung: jagung direbus, ditiriskan, baru keju diberi susu. Ya, ini dari kelompok 3. Ayo sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Ayo. Nanti dikumpulkan dari pasti ya. Nah, ya. Pengeluaran jagung 8.000, keju kuat 13.000, susu renteng 12.000, cangkir tak dan sendok 12.000. Total 45.000. Harga jual 2.000 kali 30. Dapatnya 60.000. Untuknya 15.000. Cara membuat jagung: 1 jagung direbus dan ditiriskan. 2 keju paru diberi keju dan
dikasih margarin atau tidak. Ketiga, susu. Terakhir, susu dituangkan ke wadah. Jadi setelah kita mempelajari pelajaran kelima, boleh kita melakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari, boleh kita untuk dijadikan kewirausahaan untuk kita jual kembali. Ya, kalau kita mempunyai ya minat untuk berdagang, ya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kelima kita. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.